TPNPB klaim berhasil tewaskan 10 anggota TNI di Nduga Papua, data resmi 3 prajurit gugur. Melansir dari fajarpapua.com, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodap 3 wilayah Nduga Maderakma bahwa mereka telah berhasil menembak 10 anggota TNI dari Kesatuan Kopassus. Jubir TPNOPM, Sebi Sambom dalam siaran pers yang diterima redaksi fajarpapua.com di Timika, Papua Tengah, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. TPNPB OPM Kodap 3 Nduga Maderakma di bawah pimpinan Panglima Daerah Brigjen Egyanus Kogoya menyatakan telah menembak 10 anggota TNI dari Kesatuan Kopassus SAT 81 yang bertugas di Pos Mugi. TPNPB melakukan serangan melalui 2 jalur, yang dipimpin oleh Eliban Karunggu sebagai pimpinan Kolip 3 dan Wakil Batalion Albu Tuan Eyakagi di Pos Teni Polri Distrik Mugi. Dari pasukan TPNPB yang dipimpin Eliban Karunggu berhasil menembak 7 anggota TNI meninggal dunia. Sedangkan pasukan TPNPB yang dipimpin Wakil Batalion Albu menembak mati 3 anggota TNI. Sebi mengklaim, satu pasukan terbaik TPNPB tewas dalam peristiwa kontak tembak itu. Tuan Eliban Karunggu adalah salah satu yang memimpin penyerangan pos Kopassus pada tanggal 15 April tahun 2023 dan merampas 9 pucuk senjata, amunisi, HT dan berbagai alat-alat perlengkapan TNI Polri, ujarnya. Data resmi 3 anggota TNI gugur. Sementara itu dalam pemberitaan fajarpapua.com sebelumnya, kontak tembak terjadi di Nduga Papua, Selasa 30/5. Dalam peristiwa itu, 3 prajurit TNI dilaporkan meninggal dunia. Korban yang gugur diantaranya Letdain Afriadi, SAT 81, mengalami luka tembak di pinggang tembus perut, Prakamu Sugeng, dan Bravo, mengalami luka tembak di kepala dan Sertu Marlin, Grup 1. Data lapangan yang diperoleh fajarpapua.com, Kamis 1/6 menyebutkan, pada tanggal 30 Mei tahun 2023, di Nduga Kompleks terjadi kontak tembak antara Satgas Ops Paro 2023 gabungan dari personel Candraca dan Tricakti dengan KKB Ndugama di 2 lokasi yang berbeda. Kontak tembak tersebut mengakibatkan 6 orang korban diantaranya 3 orang gugur dan 3 orang luka-luka. Selanjutnya dilaksanakan evakuasi menggunakan helipad di Lanut Timika. Sebanyak 4 orang korban terdiri dari 2 orang korban gugur dan 2 orang korban luka-luka menuju RSUD Kabupaten Mimika. Korban luka-luka yakni Serka Henry, SAT 81, mengalami luka tembak paha kiri, Serda Wahyu, Grup 1, luka tembak di pinggang. Kedua orang korban luka tembak belum dievakuasi dalam kondisi sadar. 1 jenazah masih berada di lokasi kejadian. Tarik ulur dan silang pendapat pembebasan sandera pilot Susi Air di kalangan kelompok separatis Papua kiat memanas, bahkan separatis di luar kelompok penyandera pun turut bersuara. Beni Wenda selaku pimpinan ULEM WP menyerukan kepada militan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM, untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru Plip Martin yang telah mereka sandera sejak tanggal 7 Februari tahun 2023. Beni Wedan juga mendesak para militan untuk mempertimbangkan kembali ancaman mereka baru-baru ini untuk menembak Martin, dengan mengatakan itu bertentangan dengan semua kepercayaan dan ajaran Papua, tak terkecuali Sebi Sambom sang juru bicara TPNOPM yang merupakan bagian dari kelompok penyandera, juga menyerukan kepada Egyanus Kogoya untuk tidak melukai sandera pilot Susi Air. Namun rupanya himbauan positif dari sang juru bicara disalah tafsirkan oleh TPNPB OPM. Mirisnya lagi, Sebi Sambom dituding melakukan pertemuan rahasia sepihak dengan intelijen RI di Port Moresby, Papua Nugini. Bahkan pihak TPNPB OPM mencurigai sang juru bicara ini disuap dengan tawaran uang untuk menggagalkan tuntutan Papua Merdeka oleh pihak TPNPB OPM. Gawat, Jubir Republik Federasi Papua Barat sebut Papua bisa merdeka tanpa referendum, klaim didukung 111 negara. Gawat,
Juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jacob Rumbiak sesumbar bahwa Republik Federal Papua Barat bisa merdeka dari Indonesia paling lambat 2 tahun lagi. Diketahui Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan Kongres ketiga di Jayapura pertengahan Oktober tahun lalu. Dilansir dari berbagai sumber informasi, Jacob Rumbiak mengklaim bahwa saat ini ada kurang lebih 111 negara di dunia yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Dalam sebuah pemberitaan, Jacob Rumbiak merincikan dari dokumen pemerintah Indonesia sendiri ada 18 negara yang mendukung penuntasan kejahatan manusia di Papua. Kemudian, dari dokumen di luar negeri ada 97 negara yang mendesak pengiriman misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Papua. Rumbiak menerangkan, sokongan-sokongan itu termasuk juga datang dari negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan Jepang. Lalu, ada juga negara-negara Amerika Latin seperti Chili dan Meksiko juga sudah menyatakan dukungan kemerdekaan Papua. Negara-negara ini pula yang diharapkan dalam sidang Majelis Umum PBB, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Rumbiak mengatakan, Republik Federal Papua Barat menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat yang telah dideklarasikan sejak 8 tahun silam. Sementara, saat gelar Kongres ketiga di lapangan Sekes Jayapura, Rumbiak mengklaim telah mendeklarasikan Republik Federal Papua Barat selama 3 hari. Dan itu pun telah memilih Presiden dan Perdana Menteri Republik Federal Papua Barat, ungkapnya. Rumbiak meminta agar jangan mengalihkan isu Papua dengan penembakan misterius dan kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik serta tarik semua personel keamanan dari Papua. Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka, jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timur-Timur itu menghabiskan uang saja, ungkap Rumbiak. Ditegaskan Rumbiak, lebih baik Jakarta memberikan pengakuan saja, sehingga bisa segera mengurus negara sendiri-sendiri.